Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada halaqah yang 13 pada matan Abi Syuja. Qala al-musannif rahimahullah. Berkata musannif rahimahullah, faslun, pembahasan terbaru yaitu tentang bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wala yajuzu isti'malu awani adh-dhahab wal fiddah, dan tidak diperbolehkan menggunakan bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wa yajuzu isti'malu ghairihima minal awani, dan diperbolehkan untuk menggunakan bejana atau wadah yang lainnya selain wadah yang terbuat dari emas dan perak. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan tentang emas dan perak ini ada beberapa poin yang akan kita jelaskan secara ringkas. Yang pertama, hukum menggunakan bejana atau wadah emas dan perak hukumnya adalah haram, ya, baik bagi laki-laki maupun bagi para wanita, ya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La tashrabu fi aniyatidz dzahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah." Muttafaqun alaih. Janganlah kalian meminum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan juga jangan kalian makan dari piring atau mangkok yang terbuat dari emas dan perak, karena sesungguhnya hal itu adalah untuk mereka, yaitu orang-orang kafir di dunia, walana fil akhirah, dan untuk kita nanti di akhirat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, termasuk di dalam makna aniyah, makna bejana di sini adalah segala wadah yang kecil maupun yang besar, ya, seperti cangkir, gelas, ya, dan lainnya, maka dia termasuk di dalam larangan Rasulullah SAW. Begitu pula segala media yang digunakan untuk makan ataupun minum, seperti piring, tempayan, kemudian lain-lainnya, maka apabila terbuat dari emas dan perak, hukumnya adalah haram. Dan Rasulullah SAW memberikan peringatan yang sangat keras terhadap masalah ini. Beliau bersabda, "Man syariba fi ina'in min dahabin aw fiddah fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam." Rawahu Muslim. Barang siapa yang minum dari wadah atau cangkir yang terbuat dari emas atau perak, fa innama, maka sungguhnya dia telah mendidihkan perutnya dengan api dari jahannam. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah, poin yang kedua yaitu bolehkah kita menggunakan emas dan perak untuk barang-barang selain wadah minum ataupun makan. Di sini para ulama, para imam madhab bersepakat bahwasanya hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Seperti menggunakan sendok dari emas, gantungan kunci dari emas, jam dinding dari emas, pena dari emas, perhiasan-perhiasan souvenir, kancing dari emas, ya, kemudian souvenir dari emas ataupun perak, maka ini adalah hukumnya adalah haram, ya. Baik yang murni maupun yang dia adalah sepuhan, ya. Diperkecualikan di dalam emas dan perak ini, yang diperbolehkan pertama adalah perhiasan bagi wanita, perhiasan bagi wanita seperti kalung, seperti cincin, gelang kaki, gelang tangan, anting, dan semisalnya. Yang kedua, cincin perak bagi laki-laki, ya, sebagaimana Rasulullah SAW memakai cincin dari perak. Yang ketiga, digunakan sebagai alat tukar dan mata uang, sebagaimana pada zaman Nabi SAW telah digunakan sebagai dinar maupun dirham. Para sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh bin Baz tatkala beliau ditanya tentang pena yang terbuat dari emas dan perak, maka beliau menjawab, "Al-aqlamu min adh-dhahabi wal fiddah la yajuzu isti'maluhuma lirrijali wan nisa'i jami'an." Bahwasanya pena-pena yang terbuat dari emas dan perak, dia tidak boleh digunakan baik bagi laki-laki maupun perempuan seluruhnya. Li'annaha laysat minal hilyah wa innama ashbaha bil awani wal fiddah. Karena sesungguhnya pena tadi, ya, tidaklah termasuk dari perhiasan yang diperkecualikan,
yang dibolehkan di dalam syariat. Wa innama asbaha bil awani wal fiddah. Akan tapi dia lebih tepat untuk dikategorikan hukumnya sama dengan wadah-wadah yang bil awani minad dhahabi wal fiddah, ya. Wa innama asbaha bil awani minad dhahabi wal fiddah. Dia lebih tepat disamakan hukumnya dengan wadah-wadah yang terbuat dari emas dan perak. Wal awani minad dhahabi wal fiddah muharramatun 'alal jami'. Dan adapun wadah yang terbuat dari emas dan perak, maka hukumnya adalah haram bagi laki-laki maupun wanita. Biqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan firman sabda Rasulullah SAW, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddah. Janganlah kalian minum dari wadah-wadah yang terbuat dari emas maupun perak. Demikianlah pendapat Syekh bin Baz mengenai barang-barang yang terbuat dari emas dan perak selain wadah atau aniyah atau bejana yang sudah jelas keharamannya. Senada dengan fatwa Syekh bin Baz, juga fatwa Syekh Jibrin maupun fatwa Syekh Saleh Fauzan dan para ulama terkini lainnya. Poin yang ketiga, bolehkah kita menyimpan wadah-wadah atau bejana atau cangkir yang terbuat dari emas dan perak walaupun kita tidak menggunakannya? Maka di sini dijawab oleh jumhur fuqaha, jumhur para ahli fikih mengatakan keharamannya walaupun kita tidak menggunakannya. Dan ini adalah sebagai pengamalan dari sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan fa innaha lahum fid dunya, karena sungguhnya emas dan perak itu adalah untuk mereka, yaitu orang-orang kafir di dunia ini, ya. Poin yang keempat, hukum bersuci dengan wadah dari emas dan perak. Apabila seorang bersuci dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, maka hukumnya adalah sah. Akan tapi dia berdosa karena melanggar perintah Nabi SAW. Ini adalah pendapat jumhur mayoritas ulama. Kemudian poin yang kelima, hikmah dibalik larangan Rasulullah SAW untuk menggunakan peralatan ataupun bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak. Yang pertama, para sahabat sekalian, ini adalah sebagai ujian bagi seorang mukmin. Apakah dia lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya, ataukah dia lebih mengutamakan hawa nafsunya? Kemudian yang kedua, sebagai latihan agar kita sebagai seorang mukmin tidak tertipu dengan gemerlapnya dunia, karena sungguhnya dunia adalah sementara, dunia adalah fana. Sikap bermewah-mewahan akan menghancurkan kita di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, kita simak bagaimana nasihat Syekh bin Baz mengenai masalah ini. Beliau mengatakan, "Fal wajibu 'ala kulli muslim an hadar mimma harramallahu 'alaihi wa yabta'ida 'anil israfi wat tabdzir wat tala'ub bil amwal." Maka wajib bagi setiap muslim agar berhati-hati terhadap perkara-perkara yang Allah haramkan kepadanya, dan hendaklah dia menjauhi dari sikap bermewah-mewahan dan membuang-buang harta serta berfoya-foya dengan harta. Fal wajibu 'ala kulli muslim ay yasrufal mala fi jihatil khairiyah. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menyalurkan hartanya pada perkara-perkara kebaikan. Oleh karena itu, para sahabat sekalian, ya, harta kita yang sebenarnya adalah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq." Apa yang ada pada sisi kalian itu akan hilang semua, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang akan kekal selamanya. Sesungguhnya harta yang kita sedekahkan itu adalah harta kita, dan harta yang kita tumpuk, yang kita kumpulkan itu adalah harta orang lain yang akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, hendaklah kita belajar terus menempa diri kita agar terbiasa kita terus bersedekah. Karena Rasulullah SAW menganjurkan wattaqun nar walau bisyiqqit tamr. Dan jagalah diri kalian dari api neraka walaupun dengan separuh korma, yaitu dengan bersedekah separuh korma. Demikian yang kita bisa sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.